Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi wa man khususan khasa li hadrati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Narboyo, Syekh Marzuki Dahlan Narboyo, Syekh Marsal Narboyo, Syekh Ahmad Idris Marzuki Narboyo, Syekh Abdul Aziz Mansur Pacul Gowang, Habibullah Zaini teman, Khadijah Diniyah, Irsyad Rusi Menduran Bangga. Anna Allah yu'ni darajatim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya, atas berkat karunia-Nya kita semua bisa berkumpul, kita semua bisa bermuajahah, kita semua dapat kembali melakukan kebaikan, kita semua dapat kembali bertemu dengan orang-orang yang melakukan kebaikan dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umat beliau yang menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait masalah kematian, terkait masalah ajal, terkait masalah apa-apa saja yang ada di setelah kematian atau kehidupan setelah kematian. Minggu kemarin sudah kita bahas. Setelah kita mengetahui bahwasanya yang namanya mati nanti masih ada kehidupan lagi, akan ada proses-proses yang harus dilalui setelah kematian, betapa bahwasanya kematian itu yang terpenting bukan masalah cara menghadapi kematian, akan tetapi bagaimana kita mempersiapkan bekal untuk kematian. Maka sekarang ayo kita bahas bahwasanya apa saja bekal-bekal yang harus kita persiapkan, apa saja amal-amal yang harus kita kerjakan untuk mempersiapkan kematian kita supaya kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, supaya kita bisa wafat dengan membawa amal yang baik.
Sudah saya singgung dalam mukadimah saya bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya berfirman, "Wa likulli ummatin ajal, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Wa likulli ummatin ajal, setiap umat, setiap manusia maka akan memiliki ajalnya masing-masing. Ajal itu apa, Ibu-ibu? Ajal itu bukan dimaknai sebagai mati. Ajal itu dimaknai sebagai durasi waktu. Setiap umat pasti akan memiliki durasi waktu kepastian. Memiliki durasi waktu yang pasti, la yastakhiruna sa'atan, mereka tidak bisa mengakhirkannya satu saat seperti apapun, mereka tidak bisa memajukannya sedikit apapun. Bahwasanya durasi waktu ini maksudnya apa? Setiap manusia ketika dilahirkan di dunia pasti dia punya masa tenggang dulu. Pasti dia punya masa aktif. Nah, ajal itu adalah masa aktif yang pasti. Dalam artian kalau kita beli pulsa, punya ini masa aktifnya 1 bulan 30 hari. Ya udah tepat di 30 hari, setelah 24 jam di hari ke-30, maka kartu kita akan hangus. Atau pulsa kita akan hangus, nggak bisa dipakai, sumpah. Kuota kita akan langsung menghilang. Maka setiap manusia pun juga sama. Setiap manusia pasti memiliki durasi waktu yang tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimundurkan, dan itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, tidak bisa kita ganggu gugat. Si fulan lahir tanggal 21 Desember tahun 1990. Kemudian di Lauhil Mahfuz dia meninggal di tanggal 20 Agustus 2005, 15 tahun kemudian. Maka itu adalah durasi waktu pasti yang sudah ditentukan oleh Allah terhadap seluruh umat manusia. Walikulli ummatin ajal. Di setiap umat pasti memiliki ajalnya masing-masing. Memiliki masa aktifnya masing-masing. Memiliki durasi waktu yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah maka tinggal PR-nya adalah ketika kita sudah tahu bahwasanya pasti semua orang memiliki ajal, tidak bisa dimundurkan barang sejengkal apapun, tidak bisa dimajukan barang sedetik apapun, maka PR-nya adalah bagaimana cara kita untuk mengisi durasi waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Atau buat mudahnya, apa yang kita lakukan untuk mengisi usia yang telah Allah berikan kepada kita. Kita udah beli kuota 50 giga, masa aktifnya 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam. Nanti kalau udah 3 hari, kalau udah 3 kali 24 jam, mau kuotanya masih banyak seperti apapun, maka kuota tersebut akan hangus diambil oleh operator. Lah kita juga sama, ibu-ibu. Kita semua ini dikasih durasi waktu ajal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih masa aktif oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tahun sekian, bulan sekian, hari ini, detik sekian, sampai kapan hanya Allah yang mengetahui ajal setiap manusia. Sampai di waktu yang telah ditentukan, kita mengisinya dengan apa? Ibaratnya masa aktif kuota tadi, kalau 3 hari masa aktifnya, maka kuota ini tinggal mau kita pakai buat apa? Mau kita pakai buat YouTubean, mau kita pakai buat nelpon teman, mau kita pakai buat apapun itu. Tergantung bagaimana kita mengisi atau menghabiskan durasi masa aktif tersebut. Menghabiskan kuota yang telah kita beli tersebut. Dan manusia juga sama, ibu. Kita semua pun juga sama. Allah telah memberikan masa aktif kepada kita yang hanya Allah yang tahu. Tinggal bagaimana kita cara mengisi waktu-waktu di dalam masa aktif tersebut. Kalau dikasih waktu oleh Allah 60 tahun berada di dunia,
60 tahun ini kita pakai buat apa? 60 tahun ini kita isi buat apa? Kita isi buat hal-hal yang positif atau kita isi buat hal-hal yang negatif? Kita isi untuk hal-hal yang berbau akhirat atau kita isi pada hal-hal yang berbau maksiat? Maka tergantung kita sebagai pengguna. Kita diberi masa aktif oleh Allah, maka kita adalah pengguna yang wajib nanti mempertanggungjawabkan penggunaan masa aktif yang telah Allah berikan. Maka kalau ditanya bagaimana cara kita mengisi durasi waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Lah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, salah satu cara yang terbaik untuk mengisi durasi waktu yang telah Allah berikan kepada kita di dunia, yang pertama adalah dengan beribadah. Dengan beribadah. Ibadah apapun itu, terutama ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Ibadah yang ibadah yang diwajibkan kepada kita cuma apa sih ibu-ibu? Cuma sholat 5 waktu, apalagi kalau ibu-ibu nggak wajib sholat Jumat. Sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat fitrah. Ada lagi kalau seumpama orangnya kaya, ada zakat mal. Kalau orangnya nggak terlalu kaya, nggak usah zakat mal, mending zakat fitrah saja, kan gitu. Nah ini hanya 3 ini yang Allah wajibkan kepada kita. Hanya 3 ini. Hal yang paling utama yang Allah wajibkan kepada kita hanya 3 hal ini. Nah, durasi waktu yang Allah berikan kepada kita, sudah kita gunakan untuk memenuhi 3 hal ini apa belum? Ini hari apa ibu-ibu? Hari Minggu. Atau kemarin hari Sabtu. Kemarin hari Sabtu itu kita semua yang berada di majelis ini, sudah dikasih durasi waktu hidup oleh Allah kemarin di hari Sabtu 1 kali 24 jam. Lah di 1 kali 24 jam di hari Sabtu tersebut, apakah kewajiban-kewajiban Allah, kewajiban-kewajiban kita dari Allah sudah dikerjakan semua atau belum? Sholatnya sudah lengkap atau belum? Sholatnya sudah baik atau belum? Kalau seumpama kita wajib untuk bersedekah, untuk membayarkan zakat mal, sudah dibayarkan apa belum? Kalau seumpama kita punya hutang yang wajib dibayar, sudah dibayarkan apa belum? Kalau kita wajib untuk menafkahi anak dan istri, anak dan suami, maka sudah dibayarkan apa belum? Nah, maka tinggal kita introspeksi. Apakah durasi waktu yang telah Allah berikan telah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya atau belum? Jadi yang pertama yang diwajibkan oleh Allah atau cara yang ditunjukkan oleh Allah untuk mengisi masa aktif kita di dunia adalah dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua ibu-ibu, cara untuk mengisi masa aktif kita di dunia atau durasi waktu kita di dunia adalah dengan beraktivitas yang positif. Kita sering sebut ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ada hubungan kita kepada Allah, ada hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau tadi cara mengisi masa aktif yang terbaik adalah dengan ibadah, kedua setelah itu kita juga harus beribadah secara sosial. Bukan hanya ibadah secara personal, tapi juga ibadah secara sosial. Yakni kita bertutur kata yang baik, kita berperilaku yang baik, kita memandang hal-hal yang baik, kita mendengarkan hal-hal yang baik, kita berbicara hal-hal yang baik, kita memiliki hati kerentek yang baik-baik.
Itu cara untuk mengisi masa aktif kita di dunia dengan cara bersosialisasi yang baik dengan sesama umat manusia, dengan sesama hamba-hambanya Allah. Maka bagaimana cara kita dalam mengisi hal tersebut, baik apa tidak? Dalam bergaul dengan sesama makhluknya Allah, baik atau tidak? Makhluknya Allah bukan hanya manusia. Bagaimana cara kita berinteraksi atau kita bermuasyarah dengan hewan? Apakah hewan yang telah diberikan rezeki untuk kita, kalau seumpama kita punya hewan, apakah hewan-hewan tersebut yang kita pelihara sudah kita kasih makan atau belum? Semua muasyarah, semua pergaulan-pergaulan kita terhadap makhluknya Allah, apakah sudah baik atau belum? Maka itu nanti yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ayo kita semua introspeksi diri kita. Apakah semua ibadah personal dan ibadah sosial kita semuanya sudah baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah semuanya sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Nisbatnya kita hari ini hari Minggu, kemarin hari Sabtu, di hari Sabtu 1 kali 24 jam kita itu udah ngelakuin amal baik semuanya atau masih ada amal yang buruk, ada yang bermanfaat atau justru malah maksiat? Maka ayo kita introspeksi ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita semua kenapa harus mengisi durasi waktu yang Allah berikan kepada kita dengan ibadah sosial dan ibadah personal? Karena kalau kita tidak mengisi durasi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, maka fitrahnya manusia akan melakukan berbagai hal yang merugikan ibu. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, demi durasi waktu yang Allah berikan kepada kita, demi ajal yang sedang menanti kita, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian yang nyata. Bahwasanya manusia sungguh berada dalam kerugian. Karena sejatinya manusia itu ketika dia tidak diberikan anjuran, ketika dia tidak disuruh melakukan kebaikan dan ibadah, fitrahnya manusia pasti akan merugikan ibu. Kecuali siapa? Kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mengerjakan berbagai kebaikan, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bisabri, dan saling nge-share kebaikan, saling menebarkan kebaikan, saling mengajarkan untuk sabar. Kecuali orang-orang ini, maka manusia itu akan merugi. Manusia akan melakukan hal-hal yang merugikan. Maka kalau kita dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain kita minta untuk diberikan kesabaran, selain kita meminta agar cobaannya segera dihilangkan, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita sedang dituntut untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat agar tidak menjadi manusia yang merugikan. Karena bayangkan ibu-ibu, kalau dalam kehidupan kita tidak ada masalah, uang sudah punya mau berapapun kebutuhannya, rumah udah tersedia mau segede apapun itu rumahnya, apapun kebutuhan kita, makanan, minuman, mobil, motor, semuanya sudah dipenuhi, maka pasti manusia ini akan mengarah kepada keburukan. Kenapa mengarah kepada keburukan? Karena dia sudah merasa tidak membutuhkan siapapun. Orang yang merasa tidak butuh kepada siapapun, niscaya dia akan kembali kepada fitrahnya. Apa fitrahnya? Fitrahnya itu akan merugi. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu akan mendapatkan kerugian atau akan mencari kerugian.
Bahasanya orang-orang gabut, ibu-ibu. Orang-orang yang nggak punya kerjaan. Orang-orang yang nganggur, nggak punya kerjaan, dan merasa semuanya sudah terpenuhi. Dia ini akan iseng, akan melakukan berbagai hal yang merugikan, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Maka selain kita sabar, ya kita syukur ketika mendapatkan ujian. Kenapa? Kalau kita dikasih ujian, semisal anak-anak mau bayaran sekolah, tapi kita belum punya uang, maka kita akhirnya mengerahkan upaya, mengerahkan tenaga gimana caranya supaya bisa dapat uang lebih buat bayaran sekolah si anak. Ini kan selain kita sabar, kita juga bersyukur. Karena alhamdulillah waktu yang Allah kasih kepada kita alokasikan untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Huwaladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan, Allah yang melahirkan seseorang ke dunia, Allah yang mematikan seseorang dari dunia, tidak lain tidak bukan agar manusia itu bisa diuji coba, agar manusia itu bisa dilihat mana yang amalnya baik, mana yang tidak baik. Jadi kematian itu cobaan, kehidupan juga cobaan. Kemiskinan itu cobaan, kekayaan itu juga lebih-lebih menjadi cobaan. Apakah di saat dia miskin dia tetap berdoa kepada Allah? Apakah di saat kaya dia tetap bersyukur kepada Allah? Apakah di saat miskin dia mau beribadah karena meminta kepada Allah? Apakah ketika dia kaya dia tetap mau ibadah dan meminta kepada Allah? Semuanya itu cobaan dan ujian, ibu-ibu. Yang ada di dunia ini semua terkait kematian, semua terkait kehidupan, semuanya adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu, setelah kita tahu bahwasanya untuk mengisi durasi waktu yang Allah berikan kepada kita dengan ibadah personal dan ibadah sosial, maka dari berbagai jenis ibadah itu ada satu ibadah yang paling efisien dan paling bisa menjanjikan dan paling menguntungkan untuk kita semuanya. Dalam Islam disebut dengan istilah amal jariyah. Amal itu perbuatan, jariyah itu yang pahalanya mengalir. Jariyah itu mengalir. Jadi amal kebaikan yang pahalanya itu selalu mengalir kepada kita meskipun pekerjaan kita sudah selesai, bahkan kita itu sudah meninggal. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, "Idza mata al-insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin." Ketika anak manusia wafat, ketika manusia itu meninggal, maka segala apapun amaliyahnya akan terputus dari dirinya, kecuali tiga. Illa min thalathin. Yang pertama adalah min sodakotin jariyatin. Langsung disebutkan sodakoh jariyah. Sedekah jariyah itu apa? Sedekah-sedekah yang dilakukan dan pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang bersedekah, meskipun orang yang bersedekah ini sudah wafat. Meskipun orang yang bersedekah ini wafat. Saya sering mencontohkan kalau ibu-ibu di sekitarnya ada pembangunan masjid, ada pembangunan musola, ada pembangunan pondok pesantren, ada pembangunan rumah buat anak yatim, ada pembangunan buat apapun itu hal-hal yang bersifat kebaikan, maka selama kebaikan itu dilakukan di tempat itu, di mana tempat itu terbangun dengan kontribusi dari uang yang ibu-ibu kasih, maka selama itu pula ibu-ibu akan mendapatkan kiriman transferan pahala sama seperti orang yang melakukan di sana. Ada pembangunan musola, kemudian kita nyumbang uang atau kita nyumbang ubin. Ubin kita nyumbang 4 kotak seumpama. Maka setiap kali ada orang yang sholat di tempat kotak tersebut, setiap kali ada orang yang menginjak kotak tersebut, ketika dia memang sedang melakukan ibadah,
maka yang mendapatkan pahala bukan hanya dia yang sedang beribadah, akan tetapi kita yang menyumbang ubin buat dia ibadah. Maka sedekah jariah ini adalah sedekah yang paling efisien, ibu-ibu. Yang paling efisien. Ibu-ibu nyumbang Quran. Ada anak-anak kecil lagi ngaji ya. Anak-anak kecil lagi ngaji, kemudian anak baru mau ngaji, nggak ada Quran. Ibu-ibu kasih Quran buat dia. Selama dibaca sama dia, entah itu sudah baik bacanya atau belum, entah itu sudah fasih atau belum, selama dia itu belajar, kemudian dia nanti beribadah dengan menggunakan Quran tersebut dibaca, maka selama itu pula ibu-ibu sekalian masih mendapatkan kiriman pahala dari orang-orang yang beribadah tersebut. Itu sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah yang mengalir pahalanya terus-menerus. Nah, kalau Qurannya udah rusak, udah gak dipakai baca Quran lagi, lah itu baru terputus. Baru terputus. Tapi kalau selama masih dipakai, maka selama itu pula orang yang memberikannya akan mendapatkan aliran pahala. Kemudian yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu sekalian ngajarin anaknya baca Al-Quran, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Maka berbekal dari pengetahuan huruf hijaiyah yang ibu-ibu ajarkan, kemudian si anak ini beranjak masuk ke Iqra, kemudian si anak ini beranjak masuk juz amma, kemudian membaca Al-Quran juz 1 sampai 30, kemudian nanti hatam diulangi lagi, hatam diulangi lagi, hatam diulangi lagi, maka ibu-ibu sekalian akan mendapatkan kiriman pahala meskipun ibu-ibu sekalian sudah wafat ketika si anak ini melantunkan ayat suci Al-Quran. Melantunkan ayat suci Al-Quran. Kenapa? Karena ayat Al-Quran bisa dibaca kalau ada huruf hijaiyah. Sedangkan huruf hijaiyah yang mengajarkan adalah ibu-ibu kepada anak-anaknya sekalian. Itu adalah au ilmin yuntafa'u bihi. Atau yang terakhir adalah awaladin soleh yad'ulah, atau seseorang yang memiliki anak yang soleh dan terus mendoakannya sampai orang tuanya wafat terus didoakan. Maka doa-doa ini adalah pahala-pahala yang mengalir kepada kita kelak nanti kalau kita sudah wafat dan ternyata memiliki anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Ini syaratnya dua, soleh dan juga mau mendoakan orang tuanya. Kalau soleh tapi nggak mau mendoakan atau tidak bisa mendoakan, ya sudah tidak bisa. Atau bisa mendoakan, mau mendoakan tapi ternyata nggak soleh, ini juga sama saja. Maka syaratnya dua ibu-ibu, harus soleh dan juga mau mendoakan orang tuanya. Apapun yang kita ajarkan, anak-anak ibu-ibu ajarkan terkait alfabet A, B, C, D, E, F, G. Ibu-ibu ajarkan rangkaian suku kata tambah suku kata menjadi kata, kata menjadi kalimat, dan sebagainya macam. Kemudian ketika besar si anak ini menjadi seorang penceramah, diundang sana, diundang sini. Cara si anak ini untuk mempelajari materi, untuk mempelajari kitab, untuk mempelajari buku-buku, di mana yang namanya membaca buku itu harus menggunakan huruf abjad, maka ibu-ibu sekalian akan mendapatkan pahala seperti anak tersebut. Seperti anak tersebut. Maka ayo kita selain berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, kita juga lebih kreatif dalam melakukan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan harus kebaikan-kebaikan yang sifatnya jariyah, yang pahalanya mengalir terus gitu. Supaya apa ibu-ibu? Supaya durasi waktu yang Allah berikan kepada kita benar-benar kita manfaatkan dengan maksimal mungkin, dengan semaksimal mungkin. Maka mudah-mudahan dengan berkahnya majelis ini, dengan berkahnya pertemuan ini, kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua mendapatkan rizki untuk dibelanjakan, untuk ditasarufkan menjadi sedekah jariyah,
Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang masih memiliki anak, mudah-mudahan anaknya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, menjadi hamba-hamba Allah yang mau mendoakan orang tuanya sampai orang tuanya itu wafat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.